Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah munculnya aliran Khawarij. Sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit tentang Khalifah Utsman, wafat pada tahun 655 Masehi, dibunuh oleh pemberontak yang tidak puas dengan kebijaksanaan politik Utsman, yang disetir oleh ambisi keluarganya setelah Utsman wafat. Kemudian Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah pada tahun 655 Masehi sampai 661 Masehi. Akan tetapi tidak semua pemuka pada waktu itu mengangkat baiat sebagaimana yang dilakukan kepada Abu Bakar dan Utsman. Mereka menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan untuk menuntut pertanggungjawaban Ali gitu. Kemudian situasi atas wafatnya Utsman bin Affan belum pulih. Talhah dan Zubair yang didukung oleh Aisyah datang dari Mekah memberontak Ali. Perang pun tidak dapat dihindarkan pada 656 Masehi. Talhah dan Zubair mati terbunuh dalam perang Jamal tersebut dan Aisyah dapat diselamatkan. Kemenangan berada di pihak Ali. Kemudian serangan kedua itu dari Muawiyah, gubernur Damaskus pada tahun 658 Masehi. Terjadilah perang Siffin dan Irak pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah yang hampir dimenangkan oleh pihak Ali. Akan tetapi pada saat itu muncul inisiatif Muawiyah atas saran dari Amr bin As untuk mengadakan tahkim arbitras. Kemudian pasukan Muawiyah ini serentak mengusung mushaf Al-Quran ke atas sambil menyerukan tahkim berdasarkan Al-Quran. Sebagaimana pasukan Ali ini tidak menyetujui tahkim dan terjadi perselisihan yang sengit. Ali juga mengetahui bahwa Amr bin As ini tangan kanan Muawiyah, cerdik dan licik. Akan tetapi Ali mempertimbangkan pula pengikutnya yang lain dari ahli Quran yang berpendirian bahwa menolak tahkim dari sesama Muslim gitu, apalagi dengan mengunjung Al-Quran. Itu tidak benar. Akhirnya Ali menerima tahkim dan mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan pihak Muawiyah itu mengutuskan Amr bin As. Dalam rancangan tahkim ini disepakati akan diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat. Siapa yang lebih disukai dan mendapat dukungan yang jadi khalifah itu. Kemudian karena kecerdikan dan kelicikan Amr bin As ini, dia mengalahkan kejujuran dan ketakwaan Abu Musa al-Asy'ari. Tahkim dimenangkan oleh Amr bin As. Pada saat itu Ibu Musa al-Asy'ari menurunkan jabatan Ali khalifah dan menurunkan kedudukan Muawiyah di hadapan orang banyak. Kemudian kita masuk kepada pengertian Khawarij.
pengertian Khawarij itu berkata dengan predikat yang disandangkan kepadanya, yakni Khawarij itu sendiri. Kemudian nama Khawarij itu berasal dari kata karaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan pada mereka yang keluar dari barisan Ali gitu. Tetapi ada pula pendapat mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada ayat 100 dari surah Al-Nisa yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah, lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij ini memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita masuk kepada sekte dalam Khawarij. Pendapat Khawarij selanjutnya mengenai siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang keluar dari Islam gitu. Dan soal-soal yang berkaitan dengan hal itu tidak semuanya sama. Dan akhirnya lahirlah beberapa sekte. Kaum Khawarij pecah menjadi beberapa golongan kecil. Konsepnya kafir pun turut mengalami perubahan-perubahan. Menurut Al-Baghdadi, Khawarij itu pecah menjadi 20 sekte. Al-Asyadani membagi sekte Khawarij menjadi 8 sekte. Dan menurut Harun Nasution, sekte-sekte dalam Khawarij digolongkan pada 6. Ada beberapa aliran yang terdapat dalam golongan Khawarij. Ada beberapa nama tersebut. Yang pertama itu Al-Muhakkimah, yang kedua itu Al-Zarakiyah, yang ketiga itu Al-Nazdat, yang keempat itu Al-Jaridah, yang kelima Al-Sufriyah, kemudian yang keenam itu Al-Badiyah. Mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.